Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Amin. Terlebih dahulu mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan. Nah, kali ini teman-teman akan mempelajari manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia, serta mampu menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hewan itu banyak macam-macamnya loh teman-teman. Yang pertama ada hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya. Contohnya seperti ayam, sapi, dan juga kambing. Yang kedua ada hewan liar atau hewan buas. Hewan liar atau hewan buas adalah hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya yaitu harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas yang harus dilindungi karena jumlahnya semakin berkurang. Selain itu, contoh hewan lain yang harus dilindungi agar tidak punah yaitu seperti komodo, orang utan, badak bercula 1, badak bercula 2, kanguru, dan lain-lain. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin untuk kehidupan mereka. Yang ketiga ada hewan peliharaan atau hewan kesayangan seperti kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah manfaat hewan. Yang pertama, ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Yang kedua, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Yang ketiga, hewan dijadikan sebagai alat komunikasi. Keempat, sebagai bahan pakaian. Yang kelima, dijadikan sebagai alat transportasi. Yang keenam, dijadikan sebagai obat-obatan. Dan yang ketujuh, hewan juga bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Manfaat yang pertama, dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya seperti kerbau atau sapi digunakan petani untuk membajak sawah. Yang kedua, hewan yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Banyak sekali hewan ternak yang bisa kita konsumsi ya teman-teman. Contohnya seperti ayam. Ayam bisa kita konsumsi dengan diambil telur dan dagingnya. Ada juga sapi ataupun kambing yang bisa kita konsumsi susu dan dagingnya. Selain itu, ada juga daging domba yang dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai dan juga sate. Serta ada juga lebah yang menghasilkan madu yang bisa kita konsumsi.
Manfaat hewan yang ketiga yaitu sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu, burung merpati sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Manfaat hewan yang keempat yaitu sebagai bahan pakaian. Contohnya seperti domba. Domba memiliki bulu yang tebal. Nah, bulunya biasanya dijadikan benang wol. Selain itu, ada juga ulat sutra. Ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Ada juga sapi ataupun kerbau yang diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Manfaat hewan yang kelima yaitu sebagai alat transportasi. Contohnya seperti kuda. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi manusia yaitu delman. Manfaat hewan yang keenam yaitu bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Contohnya seperti ikan. Selain dapat dikonsumsi, ikan juga dapat menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan yang membuat tubuh kita sehat. Ada juga cacing tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipes. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia yang ketujuh yaitu dijadikan sebagai hewan peliharaan. Contohnya seperti kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia yang mempunyai banyak manfaat. Contohnya, kucing bisa dijadikan sebagai teman bermain dan juga bisa untuk menghalau tikus. Baiklah, cukup sekian yang dapat Mi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.